min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang masih muda maupun yang sudah tua, kita semua dalam keadaan baik meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi sekarang kita duduk di tempat yang satu, di masjid Allah, di rumah Allah, yang diperintah untuk menyebut Allah dengan zikir lisan, dengan zikir qalbu, dengan zikir badan, dan kita melaksanakannya dengan senang hati, bukan karena terpaksa, sebab kita datang ke tempat ini hanya untuk mencari ridha, rahmat dan maghfirahnya, bukan mencari pujian dari orang atau supaya tidak dimarahi sama suami atau disanjung-sanjung sama teman, bukan itu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat yang besar. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat. Kalau istiqomah, sebagian besar sudah punya istri ya. Sebagian kecil yang mungkin belum menikah, kita doakan semoga Allah segera mempertemukan dengan jodohnya. Amin, Allahumma amin. Para nyingi Pak amin ya Pak. Nopola abini tibi, selain itu akhir. Baik, pembahasan kita pada pagi ini masih tentang hadis Mukhtasar Sahih Bukhari atau Hasyiah Ibni Abi Jamrah lil Bukhari. Kita sampai pada hadis yang ke nomor 4, hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Bakrata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, dari Abu Bakrah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam qala bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama hadzal maqtul fama balu hadzal maqtul. Qala innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Kata Rasul, idzal taqal muslimani bisayfihima, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan pedangnya, fal qatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh maupun dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balu al maqtul, ini yang membunuh wajar masuk neraka, lah bagaimana dengan yang terbunuh, kok masuk neraka juga? Qala, bersabda Rasul, innahu kana, bahwasanya yang terbunuh harison ala qatli sahibihi, sangat berambisi untuk membunuh temannya juga, cuman kalah jurus Pak.
Hadis ini ya diantaranya. Hadis ini menjelaskan tentang satu persoalan bahwa sesama orang muslim kita dilarang untuk bersengketa, apalagi sampai tingkatan berhadapan dengan senjata carok orang metu lagi. Dan itu tidak dibenarkan, membunuh sesama muslim, karena jazaohu jahannam khalidan fiha, mesti balasannya dimasukkan ke dalam neraka, kekal lagi di dalamnya. Nauzubillah. Karena itu para sahabat terjadi perbedaan. Dosa membunuh jiwa yang tidak dibenarkan, apakah diterima kalau dia bertobat atau tidak, telah terjadi perbedaan. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berdalil dengan orang yang telah membunuh mukmin secara sengaja. Firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang telah membunuh mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Kata Abdullah bin Abbas, meskipun pelaku bertaubat, tidak semudah itu diampuni oleh Allah. Mungkin dia telah berbuat baik, memperbaiki kesalahan, tapi nanti di sisi Allah tetap akan dihisab. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau menjelaskan bahwa nanti orang yang telah dibunuh akan memegang satu tangannya, memegang kepalanya yang sudah dipenggal oleh temannya, tangan yang satunya memegang tangan pelaku yang telah membunuhnya. Di bawah arsy, datang ke bawah arsy-Nya Allah, menghadap Allah minta keadilan sambil berkata, ya Allah, tanyakan kepadanya kenapa dia telah membunuhku. Sehingga dengan dalil-dalil ini sebagian ulama mengatakan meskipun sudah bertaubat tidak serta-merta langsung diampuni dosa membunuh sesama muslim. Makanya kita harus bisa menahan diri, walaupun yang namanya pembunuhan tidak harus dengan senjata tajam, tapi bisa juga senjata yang halus. Yang halus apa? Iya itu. Makanya pengertian sihir itu artinya apa? Ma khafiya wa latufa, sesuatu yang tersembunyi dan lembut. Itu sihir. Membuat tetangganya supaya bangkrut, tidak sukses, dibikin sakit perutnya. Memang pembunuhan tidak langsung, tapi bertahap dengan tujuan merusak. Nah ini juga termasuk pembunuhan, bahkan ini berlipat, bukan hanya dosa membunuhnya, tapi dosa menyihirnya, karena telah bekerja sama dengan setan, tentu melakukan berbagai macam ritual yang ada unsur kesyirikan. Menurut sebagian ulama, dosa membunuh itu tidak diampuni meskipun bertaubat, karena korbannya tetap akan datang kepada Allah menuntut keadilan nanti pada hari kiamat. Nauzubillah. Tapi menurut
pendapat ulama yang lain, dosa membunuh pun akan tetap diampuni oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat. Huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Dia Allah menerima pertaubatan dari hambanya. Seperti sebuah kisah, dan kisah ini pada zaman dahulu Rasul menceritakan ada seseorang yang dia telah membunuh 99 korbannya, sudah dihabisi dia mau bertobat kepada Allah, berhenti sudah, datang kepada seorang ulama, ya, datang kepada seorang ulama. Dia datang, dia menyampaikan, saya ingin bertaubat. Apa Allah menerima pertaubatanku? Berapa kali kamu sudah membunuh? 99. Kaget, enggak diampuni sama Allah, saking banyaknya. Karena dia datang mau bertobat, dia sungguh-sungguh, malah dikatakan tidak diterima. Akhirnya apa? Dibunuh sekalian. Genap 100 sudah. Dia pergi untuk mencari tempat bertaubat, sampai di tengah jalan mati dia. Maka datanglah malaikat. Akhirnya malaikat ini bukan hanya 1 2, yang satu malaikat rahmat, yang satunya malaikat azab. Terjadi yang namanya perdebatan malaikat. Ini saja kita ukur matinya dengan tempat yang dia melakukan perbuatan dosa, lebih dekat mana dengan tempat yang dia tuju untuk bertobat. Diukur, ternyata lebih dekat tempat yang dia mau bertaubat, diterima pertaubatannya. Bahkan ada hadis, seorang wanita datang kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Datang wanita ini bertanya, ya Nabiullah, apakah Allah menerima pertobatanku? Saya ini datang ke sini untuk bertobat kepada Allah. Nabi Musa bertanya, wa ma dzambuki? Apa dosamu wahai wanita? Ya Nabiullah, zanaitu wa waladtu faqataltuhu. Aku telah berzina, lalu aku hamil, lahir, aku bunuh anakku. Kagetlah Nabi Musa, beliau berkata langsung, ukhruji ya fajira, keluar kamu ya pendosa. La tanzil narun minas samai bisyuhmiki. Jangan sampai turun api dari langit karena kamu ada di rumahku itu. Keluar kamu. Fakharajat munkasiratal qalbi. Keluarlah perempuan ini dengan hati yang teriris-iris. Dia pengennya bertaubat kepada Allah, tapi seorang nabi mengusirnya. Kalau nabi mengusir, apalagi yang diharapkan. Ternyata tidak lama malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, lima radatta taibah. Wahai Musa, kenapa kamu usir, kenapa kamu tolak perempuan yang mau bertobat tadi? Ama wajadta syarran minha. Kamu tahu tidak, ada dosa yang lebih besar daripada dia. Ya Jibril, wa ma huwa syarrun minha. Wahai Jibril, apa dosa yang lebih besar daripada dia? Dia berzina, dia melahirkan, dia bunuh anaknya sendiri. Kata malaikat Jibril, tarikus sholati amidan muta'ammidan. Orang yang meninggalkan sholat, dia sengaja dan memang menyengaja. Itu dosanya jauh lebih besar daripada berzina dan membunuh anaknya. Sehingga menurut sebagian ulama, membunuh kalau memang
dilakukan oleh seseorang lalu dia bertobat dengan sungguh-sungguh akan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gi ambu baca niat-niat membunuh, ya, hentikan. Kita tahan emosi, karena kalau orang sudah marah, namanya marah itu kan dari setan ya. Al-ghadab minasyaiton. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Marah itu dari setan. Kalau salah seorang kalian marah, segera berwudu. Karena orang kalau marah akalnya pendek loh Pak. Kalau lagi marah akalnya pendek. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, kalau kamu lagi marah, duduk, jangan berdiri. Kalau masih berdiri, bawa tidur-tiduran. Sebab orang marah itu kan urat-uratnya kencang, lehernya tegang. Biasanya tidak enak duduk itu, berdiri Pak. Kalau sudah berdiri, apapun mau yang dipegang itu bisa dilempar. Karena apa? Akalnya sudah pendek. Nauzubillah. Yang suka marah-marah ada di sini? Sobo. Tidak ada Pak ya. Semuanya penyabar. Ya makanya ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ausini, tolong nasihati aku. Kata Rasul, isbir walakal jannah, sabar kamu, pasti dapat surga. Ya Rasulullah, nasihati aku lagi. Kata Rasul, sabar. Sampai 3 kali diulang-ulang. Kenapa? Rasul itu kan dapat mukjizat dari Allah, dikasih kabar tentang suatu persoalan. Ternyata orang yang dihadapi memang diantara penyakitnya suka marah. Maka nasihat yang paling tepat buat dirinya, tanamkan kesabaran. Jadi menurut orang yang sudah tua, pas minta nasihat, kita juga harus tahu persoalannya apa sih. Makanya saya sering begitu, kalau misalkan diminta pengajian yang baru ya, beda yang kalau sudah seperti ini kan kajian rutin. Saya sering kali tanya, tema yang dibutuhkan apa? Atau silakan bikinkan tema yang memang dibutuhkan oleh jamaah. Karena apa? Bicara itu sesuai dengan nalar seseorang, yang dibutuhkan apa. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui orang ini memang yang dibutuhkan nasihat supaya dia bisa bersabar. Kalau orang bersabar, dia tidak marah, dia punya masalah dengan temannya, dengan tetangganya, dia tahan. Dicari cara secara kekeluargaan, bukan nanti ujung-ujungnya kalau tidak ada jalan kita saling berhadapan di tengah jalan untuk menentukan siapa pemenangnya. Maka kalau yang ini terjadi, berlakulah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzal taqa al muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtulu finnar. Kalau 2 orang muslim saling berhadapan dengan pedangnya, dengan senjata tajamnya, dengan parangnya, celuritnya, dan sampai terjadi yang namanya duel, pasang jurus masing-masing, yang satu mati, yang satu masih hidup, maka kata Nabi, yang terbunuh maupun yang membunuh sama-sama di neraka. Pada rogi Pak. Nauzubillah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, lah ini yang membunuh masuk neraka wajar, terus yang terbunuh kok bisa masuk neraka juga? Kata Nabi, innahu harisan ala qatli sahibihi. Sebenarnya yang kalah, yang mati duluan, dia sebenarnya juga ingin membunuh, haris, berambisi
Cuman karena kalah jurus, akhirnya dia yang kena duluan, mati, masuk neraka. Nauzubillah, matanjar detina kan seni kawan. Nauzubillah, kita janganlah punya pemikiran semacam itu. Tetap kita kembalikan kepada hukum agama. Tidak ada yang namanya bangga-banggaan. Sebangga dan sehebat apapun kita, kalau sudah mati juga dikubur kok. Ada yang mati karena hebat, mati nanti masuk kubur sendiri. Nggak ada apapun yang kubur, Pak. Dibiarkan jadi kubur, jadi bangkai. Apa yang mau dibanggakan, disombongkan? Karena badan kita kuat, galak kepada orang, mati juga jadi bangkai. Aku ingkar mobilis, ingkar lalak, Pak. Yang dulunya ketika masih hidup, lalat pun takut. Kalau sudah mati, lalat datang. Nauzubillah, jangan sampai kita merasa hebat. Nah, sebelum hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Bakrah, beliau sebelum menyampaikan, karena meriwayatkan hadis ini ketika di zaman Ali bin Abi Thalib jadi pemimpin, jadi khalifah. Dan di saat itu sahabat Ali bin Abi Thalib sedang mendapatkan ujian. Karena ketika beliau jadi pemimpin dan memindahkan pemerintahannya ke Kufah, Kufah itu sekarang di Irak, bukan lagi menempatkan di Madinah. Kalau sebelumnya kan ketika sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman bin Affan jadi pemimpin, pusat pemerintahan Islam di saat itu di Madinah. Tapi karena Utsman terbunuh, sahabat Utsman terbunuh, khalifah yang ketiga terbunuh, dan sahabat Ali akhirnya beliau tidak menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan, tapi memindahkan ke Kufah. Karena orang-orang yang setia pasukannya ada di Kufah daripada ada di Madinah. Beliau memindahkan pusat pemerintahan di situ. Nah, para jemaah sekalian, ujian yang dihadapi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah tuntutan para sahabat, tuntutan mayoritas sahabat kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar segera menghukum orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Sedangkan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan itu yakni berasal dari Kufah, berada di tubuh pasukannya sahabat Ali. Kok bisa terbunuh? Karena sebelum terbunuhnya Utsman, ada seseorang yang bernama Abdullah bin Sabah, berasal dari Yaman, beragama Yahudi. Abdullah bin Sabah ini sebenarnya orangnya pintar, Pak, beragama Yahudi, cuman masuk Islam hanya untuk mencari kelemahan Islam, untuk merusak Islam dari dalam. Jadi ketika zaman Umar jadi pemimpin, Abdullah bin Sabah datang ke Madinah. Ini ceritanya ke belakang dulu ya. Sebelum di zaman sahabat Ali, Utsman dan Ali, sebelum meriwayatkan riwayat hadis tadi. Kembali ke belakang. Abdullah bin Sabah datang ke Madinah di zaman Umar jadi pemimpin, lalu menyatakan Islam. Tujuannya apa tadi?
untuk merusak Islam dari dalam. Jadi penyusup. Tinggal di Madinah beberapa masa, mencari kelemahan, susah. Pergi ke Mesir, pergi ke Syam, hanya untuk memprovokasi orang-orang. Di zaman Umar tidak mampu karena keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Umar wafat, maka diganti kepemimpinan oleh sahabat Utsman bin Affan. Nah, ini kesempatannya baru didapat oleh Abdullah bin Sabah. Datang ke Mesir, memprovokasi masyarakat Mesir supaya mendemo, mengunjuk rasa. Jadi dari Mesir datang ke Madinah, orang-orang Mesir itu antar negara, betul-betul mendemo rumah Utsman. Tapi pada akhirnya juga bisa diredam. Pulang kembali ke Mesir, gagal Abdullah bin Sabah. Puncaknya datang ke Kufah, memprovokasi masyarakat di sana untuk mendemo. Terjadilah yang namanya mobilisasi massa, datang dari Kufah Irak, datang ke Madinah, mengepung rumah Utsman. Sahabat Ali yang di saat itu masih ada di Madinah menyuruh kepada putranya Al Hasan dan Husain supaya menahan, supaya menjaga pintu rumah Utsman. Karena di saat itu mayoritas sahabat yang di Madinah sedikit yang tahu kalau rumah Utsman sedang dikepung, yang berjaga-jaga. Sementara pendemo datang dalam jumlah yang besar. Dikepung. Utsman bin Affan sedang baca Quran di dalam rumahnya. Akhirnya ada orang yang masuk lewat belakang dan dibunuhlah Utsman radhiyallahu anhu dalam keadaan baca Quran. Baru setelah itu pergi kembali ke Kufah. Sahabat Ali mendapati Hasan dan Husain berjaga di pintu rumahnya. Sampai dalam riwayat dikatakan sahabat Ali marah sampai khalifah bisa dibunuh, ditempeleng putranya Hasan dan Husain. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, tapi itulah takdir Allah terjadi. Dan sebelum wafat dan dibunuh, sahabat Utsman itu sudah disabdakan oleh Rasulullah bahwa sahabat Utsman dan sahabat Umar disebut oleh Rasul sebagai asyhadani, orang yang bakal mati syahid karena dibunuh. Sahabat Umar dibunuh ketika mau sholat subuh, sedangkan sahabat Utsman pun juga dibunuh ketika baca Quran. Rasul sudah menyebut itu, dua-duanya syahidani, orang yang bakal mati syahid. Nah, setelah proses beberapa hari kemudian, maka para sahabat yang disebut dengan Alul Hali wal Aqdi, anggota syuronya, menetapkan bahwa pengganti pemimpin Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, sahabat Ali pada akhirnya memindahkan pusat pemerintahannya ke Kufah, bukan lagi di Madinah. Nah, disinilah pada akhirnya sahabat Ali memiliki ijtihad politik yang berbeda dengan tuntutan mayoritas sahabat. Mayoritas sahabat menuntut yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada sahabat yang ada di Syam. Waktu itu di Syam gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan di Madinah mayoritas sahabat sama-sama menuntut kepada
Khalifah Ali bin Abi Thalib agar segera menghukum pembunuh Utsman. Sedangkan di dalam pasukan Ali itulah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Maka sahabat Ali memiliki politik yang berbeda. Apa? Ingin memperbaiki situasi dalam negara. Karena kalau misalkan menghukum pembunuh Utsman, tentu akan memunculkan keretakan di dalam pasukannya sendiri. Pada akhirnya para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, datanglah tuntutan dari Madinah. Para sahabat dari Madinah datang mendemo, menyampaikan aspirasinya, sehingga semakin demo kan. Datang ke Kufah. Tokoh yang paling berpengaruh di saat itu adalah Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil mengendarai onta dengan jumlah yang besar, datang menyampaikan aspirasinya agar Khalifah Ali segera menghukum pembunuh Utsman. Maka terjadilah yang namanya dua pasukan, dua kubu yang saling berhadapan. Padahal sebenarnya bukan, para sahabat dari Madinah bukan mau berperang, hanya ingin menyampaikan aspirasinya saja. Maka wajar seorang Aisyah radhiyallahu anha ikut juga terlibat, bukan untuk berperang, untuk menyampaikan maksud menuntut keadilan. Maka para jemaah sekalian, pasukan Ali bin Abi Thalib tentu saja bersiap supaya tidak terjadi kemungkinan. Terjadilah yang namanya hadap-hadapan dua kubu umat Islam. Ternyata apa? Ada pihak ketiga lagi-lagi yang namanya Abdullah bin Sabah, ini otak dari kejahatan, yang sengaja menghasut dan memprovokasi supaya menyerang, yang akhirnya mau tidak mau terjadilah yang namanya peperangan fisik antara pendukung Aisyah dengan pasukannya Ali. Karena mobilisasi massa dari Madinah bukan untuk berperang, wajar tidak bawa senjata lengkap. Karena bukan untuk berperang, hanya ingin menyampaikan aspirasi. Terjadilah perang dan banyak terbunuh dari kedua belah pihak, terutama dari orang-orang Madinah, yang akhirnya kemenangan berada di pihak pasukannya Ali. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sekalipun, beliau akhirnya mengantarkan Sayyidah Aisyah ke Madinah, memulangkan, diantar. Ini bukan berarti mau perang Pak ya, hanya menyampaikan aspirasi. Berarti ini dalil demo itu artinya terjadi di zaman sahabat. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada demo, berarti tidak ngaji sejarah. Ada di zaman sahabat. Bukan untuk berperang, untuk menyampaikan aspirasi. Kalau ada mengatakan demo itu nggak ada dalilnya, bid'ah, berarti sahabat mayoritas bid'ah dong. Apalagi namanya kalau tidak demo. Yang dilarang itu memerangi. Kalau menyampaikan aspirasi boleh. Terus para jemaah sekalian, gagal tuntutan dari Madinah, maka datang tuntutan dari Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi 4 negara Pak. Palestina, Yordan, Syria, dan Lebanon. Dulu namanya Syam, negeri Syam.
Kalau sekarang terpecah menjadi 4 negara. Gubernurnya waktu itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka juga menuntut kepada Khalifah Ali agar segera dihukum pembunuh Utsman. Kalau ini memang betul-betul datang menuntut bawa pasukan lagi. Muawiyah datang bawa pasukan. Maka bertemulah di tempat bernama Siffin. Nah, berkaitan dengan hadis, para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ada seseorang bernama Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais itu bertemu dengan sahabat Abu Bakrah. Ditanya, ila aina turid, mau kemana kamu? Kata sahabat Abu Bakrah, uridu nusrata hadzal rajul. Kata Ahnaf bin Qais, saya ingin membantu orang ini, maksudnya mau membantu Ali yang mau menghadapi Muawiyah. Yang mau menghadapi Muawiyah, mau terjadi perang lah sesama umat Islam. Kata sahabat Abi Bakrah, jangan kamu pergi. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kalau dua orang Islam berhadapan dengan pedang dan senjatanya, maka yang terbunuh maupun yang membunuh sama-sama di neraka. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, apakah masuk kategori hadis ini ketika terjadi peperangan antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah dalam perang Siffin? Apakah masuk kategori hadis ini? Maka penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak masuk. Kenapa? Sahabat Abu Bakrah itu memahami zahir hadis. Kalau terjadi yang namanya duel, adu fisik sampai mati sesama orang Islam, maka yang mati dan yang masih hidup sama-sama masuk neraka. Hadis ini yang dimaksud adalah urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang tidak penting. Sedangkan apa yang terjadi antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah ini urusan yang sangat penting, dan ini masalah ijtihad. Sahabat Ali punya ijtihad untuk mengatur negara, diatur dengan agama, hanya ijtihadnya ingin memperbaiki dulu di internal negaranya. Sedangkan sahabat Muawiyah punya tuntutan secara agama juga, pelaku pembunuh harus juga dikisos, dihukum dengan cara dikisos, dibunuh seperti mana telah membunuh. Ini kan ijtihad masing-masing. Sehingga apa? Kaidahnya orang yang berijtihad dalam masalah agama, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Ini kaidahnya Pak ya. Rasul bersabda, iza ijtahadal hakim atau iza ijtahadal mujtahid fa in asaba falau ajrani wa in akhta falau ajrun wahid. Kalau seorang mujtahid atau hakim berijtihad, benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sahabat ini sama-sama punya ijtihad, dan mereka memang secara keagamaan sudah mumpuni untuk berijtihad dalam masalah yang diperdebatkan. Jadi tidak masuk dalam ancaman hadis 2 orang Islam yang saling bersengketa sampai mati salah satunya masuk neraka. Tidak masuk dalam hadis ini. Kenapa? Hadis ini yang dimaksud bukan masalah ijtihad, tapi masalah hawa nafsu. Perak urusan sosok 10.000 ataukah bangga-banggaan ataukah
Karena itu pernah Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, di antara kami ada yang berperang karena hamiyah, karena membela kesukuannya, bangga karena kesukuannya, karena kampungnya, bangga-banggaan. Ya Rasulullah, di antara kami ada yang berperang karena marah emosi. Fa ayyuna fi sabilillah, lalu di mana yang terhitung berperang di jalan Allah?" Kata Rasul, "Man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang demi menegakkan kalimat Allah yang tinggi, maka itulah hitungannya di jalan Allah, fi sabilillah. Kalau berperangnya untuk menegakkan Allah, dengan catatan ada aturan fikih yang perlu diperhatikan. Mananya apa? Islam tidak boleh menciptakan peperangan, tapi kalau diperangi jangan lari. Ada caranya, Pak. Tapi kalau hanya sebatas urusan-urusan pribadi yang mestinya bisa diselesaikan dengan cara yang baik, cara musyawarah dan kekeluargaan, malah menyelesaikan dengan duel fisik. Salah satu harus mati baru selesai urusan. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, walaupun kita sebenarnya juga tidak berharap, meskipun terjadi yang namanya perbedaan politik, ijtihadnya berbeda, kita tidak berharap terjadi yang namanya pertumpahan darah. Tapi yang terjadi di zaman sahabat begitu. Sebab apa? Rasul sudah mengabarkan sebelum kejadian, ketika Rasul masih hidup, memang Rasul sudah mengabarkan akan terjadi yang namanya pertumpahan darah di zaman sahabat, terutama sejak terbunuhnya sahabat Utsman. Terus ke belakang terjadi yang namanya pertumpahan darah. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena urusan harta, bukan karena urusan jabatan, bukan karena kepentingan politik pribadi, tapi perbedaan dan perdebatan di saat itu terjadi karena ijtihad politik saja, bukan karena hawa nafsu seperti sekarang. Oh, sekarang kan sampai rela menghabisi orang kan hanya urusan pribadi, Pak. Jadi beda konteksnya antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ini yang perlu kita perhatikan. Sudah masuk? Sudah siap? Nah, para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, hadis yang keempat semoga bisa kita pahami. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Berkaitan dengan Perampokan, ya, membela diri. Membela diri karena dirampok sampai mati. Ya, maksudnya ini ada yang mengatakan bahwa yang dirampok itu kalau sampai meninggal itu bisa bisa. Iya. Terus yang ketika yang merampok itu yang terbunuh, maksudnya dia membela, terus kayak kenyataan kemarin di berita itu sampai dia dihukum karena membela diri dan menusuk yang merampok. Iya. Itu dosanya seperti apa? Dalam hadis Rasul bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya yang mau dirampok, dia mati sampai dia mempertahankan dari perampokan sampai dia mati, maka matinya syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela, mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid.
barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia mati syahid. Jelas? Adapun pelaku kejahatan di tengah jalan yang disebut dengan quta'ut thoriq, perampok, begal dan sebagainya, itu juga ada aturannya. Seperti yang Allah firmankan, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mereka mengadakan kerusakan di muka bumi, sanksinya adalah an yuqattalu, mereka dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a aydihim, atau mereka dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, au yunfau minal ardi, atau dihilangkan di bumi, bisa dipenjara. Tergantung nanti kebijakan hakim. Tentu hakim yang adil menetapkan hukuman sesuai dengan aturan Allah. Maka hakim yang tidak adil menetapkan hukuman sesuai dengan kepentingan pribadinya. Kalau zaman sekarang sepertinya Pak ya, walaupun tidak semua Pak ya, namanya hakim apa itu? Hakim terdiri dari 5 kata. Ha, hubungi. A, aku. K, kalau. I, ingin. M, menang. Begitu Pak ya. Sekarang ya, berarti nggak adil Pak. Makanya orang koruptor kelas 300 triliun hanya 6,5 tahun penjara. Sementara pencuri rokok, pencuri ayam, pencuri semangka, hukumannya sampai bertahun-tahun itu. Di mana letak keadilan? Kenapa tidak mengembalikan kepada hukum Allah? Kalau hukum Allah jelas. Allah berfirman lagi, was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki maupun perempuan dipotong tangannya, dipotong tangan keduanya, bukan dipotong kedua tangannya, dipotong tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatannya. Siapa yang memotong? Bukan sembarangan orang, bukan hakim dari masyarakat, bukan masyarakat main hakim sendiri, tapi yang memvonis adalah hakim atau qadhi dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam fikih. Kalau misalkan hakimnya bermadzhab Syafi'i, dalam madzhab Syafi'i bagaimana sanksi bagi pencuri termasuk koruptor? Dalam madzhab Syafi'i, kalau pencuriannya sampai takaran minimal rubu dinar, 1/4 dinar. 1/4 dinar berapa? 1 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? Anggap 1 juta, anggap. Kan naik turun, kadang 700, 800, 900, kadang 1 juta ya. Anggap 1 juta. Berarti kalau 1 dinar 4.250.000. Berarti kalau 1/4-nya anggap 1 juta. Jadi dalam madzhab Syafi'i, pencurian dengan batas minimal berapa tadi? 1/4 dinar, 1 juta, itu sudah wajib dipotong tangan kanan. Kalau belum sampai 1/4, jadi tidak boleh potong tangan. Karena Nabi mengatakan fi kulli rubu dinar, setiap 4
1/4 dinar ada hadnya, sanksinya, potong tangan. Kalau bermadzhab Syafi'i, Indonesia bermadzhab Syafi'i mayoritas, monyang, kuiba. Tapi karena tidak dipakai, 300 triliun 6 tahun setengah saja. Sini kawan. Ini ada bentuk keadilan. Allah katakan itu, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam hukum kisos ada kehidupan, wahai orang yang cerdas, orang yang berpikir. Apa kehidupannya? Kehidupannya adalah orang yang melakukan pencurian, dia dipotong tangannya, dia masih punya kesempatan untuk bertaubat. Kalau dihakimi oleh massa, mati, dibakar, tidak punya kesempatan bertaubat. Padahal yang dicuri cuma ayam, Mbak, maling sapi, sampai massa membakar sedemikian, sepeda motor. Tapi yang pencuri lebih daripada itu, hak hukumnya cuma bulanan, itu pun fasilitasnya bagus lagi, VIP, ya. Di mana letak keadilannya? Nggak ada. Kenapa tidak mau melaksanakan hukum yang sudah Allah bikin, Allah kasih? Tapi kalau hukum Allah dipotong tangannya, dia berhenti, saya yakin tidak akan ngulang. Orang lain pun juga tidak akan ikutan. Bukan tidak ada maling, ada di zaman Rasul, di zaman itu ada, cuman sedikit, Pak. Mono kantor kanjane jabok, bakar, teman-teman maling yang lain tidak terima, ngulang lagi, semakin banyak pencurian. Kenapa? Tidak ada namanya kehidupan. Tapi kalau diterapkan ini, yakin. Jadi koruptor itu jangan aja dimiskinkan, jangan diambil asetnya, potong tangannya biar berhenti, biar bertobat. Orang lain pun juga tidak. Tapi kalau menggunakan hukum seperti di Cina misalkan, koruptor langsung dihukum mati, itu juga tidak baik. Kenapa? Tidak punya kesempatan untuk bertobat. Kalau dia ngulang lagi, potong tangan kanan, maka potong kaki yang sebelah kiri bersilangan. Ngulang lagi, potong tangan yang sebelah kiri, ngulang lagi, potong kaki yang sebelah kanan. Akhirnya tidak bisa jalan, kan? Tapi saya yakin satu saja dipotong, maka dia berhenti, orang lain pun juga tidak akan ikut-ikutan. Begitu. Doakan tuh tadi kan. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.